Saudara-saudara, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film untuk bagian yang pertama. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diceritakan yang menjelaskan kalau di dunia persilatan ini terdapat sekte tersembunyi yang bernama Sekte Qianmen. Para murid sekte ini sangatlah cerdas dengan membantu menjaga keamanan kekaisaran dan melindungi rakyat. Namun sesuatu yang berlebihan pasti akan berakibat buruk. Yang saat itu Sekte Qianmen menyinggung keagungan kaisar yang membuat kaisar marah. Oleh karena itu, sekte ini pun terpecah belah menjadi dua bagian. Sebagian murid yang bisa bela diri bersumpah mati untuk melawan pengadilan istana yang bernama Sekte Ling Yuan. Sementara sisanya lebih memilih berdagang dan menjauhi politik istana yang bernama Sekte Yuntai. Sehingga selama 100 tahun lebih kedua sekte ini selalu bersaing tanpa akhir. Hingga di malam harinya, terlihat seorang pemuda yang bernama Yun Xiang yang merupakan salah satu murid sekte Yuntai sedang dirampok oleh sekelompok orang misterius. Namun Yun Xiang yang memiliki kecerdasan yang tinggi mampu mengetahui siapa orang-orang yang ada di hadapannya ini, yang ternyata itu adalah pasukan dari kerajaan. Ia yang mengetahui hal itu dikarenakan para perampok ini memakai pedang milik kerajaan, yang membuat kedua perampok ini sangatlah terkejut dengan ketelitian dari Yun Xiang ini, sehingga perampok ini memerintahkan pasukannya untuk segera membunuh para pedagang tersebut. Kedua perampok itu pun langsung mengancam Yun Xiang untuk menghentikan pasukannya, dan jika tidak, maka mereka akan membunuhnya. Namun di sini Yun Xiang terlihat tidak ketakutan dan justru mengembalikan ancaman dengan mengatakan karena mereka mengetahui identitas siapa dirinya maka mereka harus mati. Dan ternyata Yun Xiang sudah mempersiapkan asap beracun di kereta kudanya. Bahkan pasukan miliknya yang sedang bersembunyi lalu keluar dan membantai para perampok tersebut. Ia yang akan keluar lalu meletakkan botol penawar racun untuk mereka berdua jika mereka mampu mengambilnya. Yang ternyata Yun Xiang di sini hanya membantu para pedagang garam ini yang setiap malamnya jika melewati jalan ini selalu dirampok. Ketua kelompok pedagang ini mengucapkan terima kasih kepadanya karena sudah membantu mereka untuk membasmi para perampok tersebut. Lalu ia pun menawarkannya untuk bergabung dengan mereka, namun Yun Xiang menolaknya dikarenakan ia yang ingin menyelamatkan seniornya yang bernama Wen Chong yang rumornya saat ini sedang dipenjara di wilayah Baijiu, tepatnya di penjara pabrik garam. Diceritakan 1 bulan yang lalu, tepatnya di Sekte Yuntai, terlihat Yun Xiang yang pertama kali turun gunung semenjak 15 tahun yang lalu sebelum menjadi seorang murid sekte ini. Ia yang turun gunung dikarenakan memiliki sebuah misi untuk menyelidiki suatu kasus di luar. Salah satunya adalah ingin menyelamatkan murid senior di sekte ini yang berada di penjara dan ingin mengetahui siapa dalang di balik pembantaian keluarganya, karena hanya murid senior itulah yang mengetahui hal tersebut yang dulu pernah menyelamatkannya dan membawanya ke sekte Yuntai ini. Kembali ke masa sekarang dan ia telah sampai di wilayah Baijiu. Bahkan ia masuk ke tempat permainan untuk menemukan seorang pejabat yang bernama Yan Luo yang telah mengurung seniornya itu, dan ia mendapatkan informasi tersebut dari salah satu perampok yang sebelumnya ia tangkap kalau Wen Chong saat ini berada di wilayah Baijiu yang telah dipenjara di pabrik garam. Terlihat Yan Luo yang merupakan seorang pejabat pengawas tambang dan pabrik garam, sekaligus merupakan pemilik dari tempat permainan ini dan menjadi seorang bandar yang tidak pernah terkalahkan. Bahkan ia selalu menggunakan identitas pejabatnya untuk mencari keuntungan pribadi dengan menyamar menjadi perampok dan merampok pedagang garam yang lewat. Dan selain mendapatkan keuntungan dari merampok, ia juga memonopoli bisnis garam dengan menghancurkan pesaing secara brutal.
Lalu tak lama kemudian datang seorang wanita yang bernama Yannan yang sengaja datang ke sini untuk mengalahkan Yan Luo dengan bertaruh giok miliknya, dan jika menang maka ia ingin salah seorang kakek tua yang berada di penjara dibebaskan. Namun hal itu pun ditolak oleh Yan Luo karena itu merupakan sebuah pelanggaran yang sangat berat baginya, sehingga ia memberikan solusi jika Yannan menang dari permainan ini maka ia akan memperbolehkannya untuk menemui kakek tersebut, dan karena tidak ada pilihan lain, Yannan pun menyetujuinya. Namun dalam permainan itu, Yannan harus kalah, dan ia yang tidak menerima akan kekalahannya tersebut dikarenakan ia menganggap kalau Yan Luo melakukan kecurangan, sehingga pertarungan pun terjadi. Ia yang keluar dari tempat itu namun terus dikejar oleh pasukan milik Yan Luo, dan ia yang merupakan seorang pendekar yang jago bela diri. Ia pun mampu mengalahkan mereka semua hanya seorang diri. Hingga keesokan paginya, Yun Xiang pun menemui salah satu seniornya yang saat ini menjadi seorang tabib sekaligus mata-mata dari sekte Yuntai di wilayah ini yang bernama Chai. 巧了，我有这个方子的成药。 Yun Xiang yang masuk ke dalam sambil meminum teh dan bertanya kepadanya apakah senior Chai ini mengetahui kalau ada salah satu senior seperguruan mereka telah dikurung di penjara pabrik garam yang bernama Wencong, yang merupakan pedagang kaya raya dari Nandu yang dituduh telah mengganggu berjalannya pasar oleh pejabat Yan Luo. Semua asetnya disita, lalu ia ditahan dan dibawa ke pabrik garam di wilayah Baiju ini untuk bekerja paksa sebagai tenaga buruh. Mendengar hal itu, Chai pun sangatlah terkejut karena ia sama sekali tidak mengetahui kabar ini. Lalu ia pun memberitahukan kalau penjara ini sangatlah ketat dan siapapun yang sudah masuk ke dalam penjara maka orang tersebut tidak akan bisa dibebaskan begitu saja. Bahkan Yan Luo bekerja sama dengan pasukan Zhao untuk menyandra pedagang garam dan melakukan praktik kotor dalam bisnis garam. Lalu sesaat Yun Xiang pun kembali bertanya apakah di wilayah Baiju ini terdapat seorang murid dari sekte Yuntai yang ditempatkan di sini. Dikarenakan sebelumnya ia bertemu dengan salah seorang pendekar wanita yang memiliki tujuan untuk membebaskan seorang kakek dari penjara, dan ia menganggap kalau kakek itu adalah senior Wencong. Mendengar itu, Chai pun menjawabnya jika selama belasan tahun ia berada di sini, ia hanya seorang diri menjadi mata-mata dari sekte Yuntai tersebut. Yun Xiang yang mendapatkan informasi dari senior Chai tentang Yan Luo yang melakukan penyelundupan garam, ia pun masuk ke kediaman milik Yan Luo untuk mencari buku kas rahasia yang berisikan data asli perdagangan garam yang selama ini telah bekerja sama dengan pasukan Zhao. Dengan begitu ia bisa menyebarkan buku kas ini kepada semua orang atas penyelundupan Yan Luo selama ini. Kembali kepada Yan Luo yang bertemu dengan Ding Yi yang merupakan salah satu anggota pasukan Zhao. Di sana ia pun memberitahukan kalau ia diperintah oleh sang ketua untuk menemuinya dengan menjelaskan kalau belakangan ini kekaisaran semakin ketat dalam menyelidiki garam milik swasta. Oleh karena itu ia memintanya untuk berhati-hati atas kerjasama mereka selama ini. Di saat mereka memasuki rumah, Yun Xiang sangatlah terkejut karena di sini juga terdapat Yannan yang segera melompat ke balok gantun untuk bersembunyi. Sementara Yun Xiang terlihat kebingungan karena ia tidak mempunyai bela diri, dan Yannan sempat heran terhadapnya karena orang tidak memiliki ilmu bela diri bisa berani memasuki rumah Yan Luo, dan ia pun terpaksa menariknya ke atas untuk bersembunyi. 把那本暗账拿与我看，动辄就几十上百。 Singkatnya, setelah keduanya meninggalkan rumah Yan Luo, akhirnya Yun Xiang mengetahui bahwa Yannan ini ternyata adalah putri angkat dari Wencong. Ia pun akhirnya juga berterus terang bahwa ia akan menyelamatkan Wencong yang saat ini sedang dipenjara, sehingga ia berharap Yannan mau bekerja sama untuk menyelamatkan Wencong. 如何与我联手？ 我有脑子不就好了吗？ Yun Xiang kemudian menyerahkan buku kas rahasia yang baru saja ia curi kepada Yannan, dan Yannan akan segera mengikuti rencananya.
Pada langkah pertama, rencananya Yun Xiang datang ke tempat Yan Luo dan langsung mengeluarkan tantangan untuk mengusulkan taruhan. Yan Luo pun setuju untuk segera bermain. Ia yang memiliki keterampilan melempar dadu yang sangat luar biasa. Namun ternyata semuanya itu hanyalah trik dan penipuan belaka. Setelah beberapa kali bermain, Yun Xiang selalu menang dan ia pun dengan sengaja membongkar rahasia Yan Luo yang selama ini telah bermain curang. Mendengar hal itu, Yan Luo menjadi sangatlah marah dan kesempatan itu dimanfaatkan oleh Yun Xiang untuk segera membuat kekacauan. Yang ternyata semua ini adalah bagian dari rencananya supaya ia bisa dimasukkan ke dalam penjara dan segera bertemu dengan Wencong. Namun Wencong telah disiksa hingga menjadi seperti orang cacat. Lalu Yun Xiang pun bertanya siapa orang yang melakukan ini. Wencong dengan jujur mengatakan bahwa orang yang melakukan semua ini adalah Tian Feng, yaitu pemimpin pasukan Cao. Pada saat yang sama, Yanan menyebarluaskan buku kas rahasia milik Yan Luo yang menjual garam ilegal, yang tentu saja itu menyebabkan keributan di kota. Sementara itu pemimpin pasukan Cao yaitu Tian Feng yang sudah mendengar jika buku kas rahasia itu sudah tersebar ke kota. Ia takut nanti pihak kekaisaran akan datang dan melibatkannya juga, sehingga ia pun segera memerintahkan anak buahnya untuk segera pergi ke kota Baiju untuk membunuh Yan Luo beserta orang-orang yang mengetahui rahasia garam ilegal tersebut. Di sisi lain, Yan Luo sangat marah ketika mendengar bahwa buku kas rahasia itu telah bocor. Ia lalu kembali ke penjara dan bertanya kepada Wencong apakah Wencong orang yang menyebarkan berita itu. Namun di saat ia melihat kedua kaki Wencong patah, ia kemudian berpikir kalau Wencong tidak mungkin melakukan itu. Kemudian ia pun memutuskan untuk mengemasi barang-barangnya dan akan segera melarikan diri sebelum pihak kekaisaran datang. Namun tak disangka pasukan Cao datang dengan tujuan untuk membunuh Yan Luo dan membakar rumahnya. Meskipun Yan Luo berhasil lolos dari pengepungan dan melarikan diri, namun ia bertemu dengan Yanan di tengah jalan dan pada akhirnya ia pun mati. Sementara itu pasukan Cao telah berhasil membakar sebagian rumah Yan Luo. Yun Xiang melihat kesempatan itu langsung memanfaatkan kekacauan tersebut untuk segera menyelamatkan Wencong. Dan ia pun segera bertanya tentang siapa dalang di balik pembantaian desanya 15 tahun yang lalu. Wencong kemudian menceritakan kebenarannya bahwa saat itu ia meminta Tian Feng untuk menyuap para pasukan kekaisaran untuk memasuki desa itu dan menyelidiki bajak laut. Namun tak disangka ternyata para pasukan kekaisaran itu malah melakukan pembunuhan besar-besaran yang mengakibatkan semua orang di desa tersebut mati. Namun di sini Wencong tidak memberitahukan pelaku yang sebenarnya karena membalas dendam merupakan perbuatan yang tidak baik. Dan di dalam perjalanan, tiba-tiba mereka dikepung dan dikejar oleh pasukan Cao yang memang ditugaskan untuk membunuh Wencong. Dan tidak disangka, Yun Xiang ini ternyata mempunyai keterampilan meringankan tubuh yang sangat cepat seperti kilat. Bahkan Yanan yang juga sampai ke tempat itu tidak pernah mengira jika Yun Xiang memiliki kungfu secepat itu. Dan ia pun segera muncul untuk menyelamatkan Wencong yaitu ayah angkatnya. Namun kondisi Wencong sudah sangatlah parah dan pada akhirnya ia pun mati di tempat. Singkatnya, Yanan kemudian bersumpah di depan makam Wencong bahwa ia akan membunuh Tian Feng untuk membalaskan dendam atas kematian ayah angkatnya ini, dan mereka berdua akan pergi ke kota Yangzhou yang merupakan markas pasukan Cao. Di tempat itu ada seorang pendekar pedang terkenal yang bernama Jin Piao. Ia adalah seorang pembunuh bayaran, tetapi yang dibunuh adalah orang-orang jahat.
Dan hari itu ia kedatangan pasukan Zhao yang menawarkannya pekerjaan untuk membunuh seseorang, dan orang yang akan dibunuh ternyata adalah Yun Xiang. Namun Jin Biao ini mengatakan bahwa ia sudah mendapatkan pekerjaan dari orang lain terlebih dahulu untuk membunuh dua anggota pasukan Zhao. Ternyata orang yang telah menyewa Jin Biao terlebih dahulu adalah Yun Xiang. Setelah misinya berhasil, Yun Xiang memberikan sebatang emas dan memintanya untuk pengawalnya sampai ke kota Nandu. Singkatnya, Yun Xiang yang berhasil menumpang rombongan pedagang dari keluarga Su, dan mereka berangkat menuju ke kota Nandu untuk mencari Tian Feng. Di dalam perjalanan itu, Yanan memberitahu Yun Xiang bahwa dendamnya kepada Tian Feng bukan karena hanya membunuh ayah angkatnya, akan tetapi ternyata Tian Feng ini juga membunuh orang tuanya dan merebut bisnis orang tuanya. Dikarenakan jalan di depannya hancur dan tidak dapat dilalui, rombongan pedagang keluarga Su ini untuk sementara beristirahat di hutan terdekat. Namun ternyata malam itu sekelompok orang bercadar yang merupakan anggota pasukan Zhao menyerang rombongan tersebut. Terlihat Yun Xiang menunjukkan keahlian uniknya, yaitu ia bisa melarikan diri secepat kilat. Hingga keesokan harinya, Su Mingyu yang merupakan tuan muda dari keluarga Su sangat terobsesi dengan bela diri mereka, dan ia pun berjanji akan menjamu mereka ketika sudah sampai di rumah. Sementara itu, kekalahan pasukan Zhao yang mengakibatkan 17 anggotanya mati, yang membuat pemimpin Zhao sangatlah marah kepada Zhang Kui dan memberikan kesempatan sekali lagi kepadanya. Setelah rombongan itu tiba di kota Nandu, Su Mingyu terlebih dahulu membawa ketiga orang itu ke tempat permainan, dan bandar permainan itu sangatlah cantik yang bernama Menglan. Ternyata alasan Su Mingyu membawa mereka ke tempat itu karena Su Mingyu ingin melihat Menglan. Jian Bao yang penasaran dengan Menglan, ia pun terpikat untuk bermain meskipun ia sebenarnya tidak pandai. Di sisi lain, Yanan kemudian memberitahu Yun Xiang bahwa tempat permainan itu dulunya adalah milik Wen Chong. Namun ketika Wen Chong sudah kehilangan kekuatannya, tempat ini kemudian dikuasai oleh keluarga Tang. Sementara itu, Jin Biao yang terus bermain, namun karena ia tidak pandai, ia pun akhirnya kalah. Ia yang tekor kehilangan uangnya, bahkan ia juga memiliki hutang sebesar 60.000 tael emas. Hingga pada akhirnya Yun Xiang pun maju ke depan untuk bertaruh dengan Menglan. Ia pun mengajak taruhan dengan mengatakan kalau dadunya sama, ia yang menang. Namun kalau nanti keluar dadunya tidak sama, maka ia yang kalah, dan ia siap membayar 60.000 tael emas. Saat itu semua orang sudah sangat yakin kalau taruhan seperti itu Yun Xiang pasti akan kalah, karena akan sulit jika tiga dadu itu akan keluar nomor yang sama dengan Menglan. Namun ketika dadu itu dibuka, ternyata angkanya benar-benar sama, dan akhirnya Yun Xiang pun memenangkan permainan dadu tersebut. Untuk membalas budi Yun Xiang, Jin Biao rela membunuh orang dengan bayaran setengah harga darinya. Namun Yun Xiang tidak mau, karena ia hanya ingin Jin Biao menjadi pengawalnya dan ia akan tetap membayarnya setiap hari. Ternyata kediaman itu akan segera dilelang oleh keluarga Tang, dan Menglan merasa sangat tidak nyaman. Bahkan ia juga khawatir pergantian kepemilikan akan membuat para pelayan menjadi pengangguran. Namun Su Mingyu segera datang dengan meyakinkan bahwa ia akan berpartisipasi dalam lelang itu dan akan memenangkannya. Sementara itu Yun Xiang mendatangi sebuah balai pengobatan yang dimana tempat itu dijalankan oleh salah satu anggota sekte Yuntai sebagai mata-mata, dan pria ini bernama Mo Bufan. Yun Xiang pun segera bertanya tentang Wen Chong dan orang di balik Tian Feng. Akan tetapi Mo Bufan ini mengatakan bahwa ia tidak tahu banyak tentang Wen Chong maupun orang yang berada di belakang Tian Feng.
为何我未曾牵连其中？ 少将， Hingga di malam harinya, pasukan Cao kembali berhasil menemukan Yun Xiang dan ingin membunuhnya. 哎，慢着！ Akan tetapi Mo Bufan datang untuk menyelamatkan Yun Xiang. Hingga di pagi harinya, mereka berangkat untuk melihat lelang dan ternyata Tuan Tang Xiao mempunyai beberapa pengawal yang memiliki bela diri tingkat tinggi. 那边是唐啸， Hingga pada akhirnya lelang pun resmi dibuka. 与我们在。哎，继续。哎， Saat itu Su Mingyu muncul dengan lelang awal 3000 tael dan Su Mingyu ini ingin membeli pondok tersebut. Namun sebenarnya ia hanya ingin mempertahankan Meng Lan yang merupakan wanita pujaan hatinya yang berada di tempat itu. 各安天命。 Akan tetapi Tang Xiao seorang juragan yang sombong bertekad untuk memenangkan lelang tersebut sehingga kedua belah pihak menaikkan harga dan tak lama harganya melebihi dari 3000 tael yang membuat Sun Mingyu tidak punya uang lagi. Dalam keputusasaannya itu, Sun Mingyu meminta bantuan Yun Xiang dan kebetulan Yun Xiang bersedia meminjamkan 1000 tael. Ia pun langsung menawar 4000 tael perak. Namun menurut kondisi pasar harga pondok tersebut sebenarnya tidak lebih dari 4000 tael. Akan tetapi Tang Xiao ini langsung nekat menaikkan harga menjadi 4500 tael sehingga semua orang yang hadir sudah tidak ada berani yang menawar. Begitu juga dengan Su Mingyu. Namun tiba-tiba Yun Xiang mengangkat tangannya dan ia melelang atas nama Su Mingyu dan lelangan itu cukup tinggi yaitu 6000 tael yang membuat semua orang yang hadir kaget melihat lelangan tersebut termasuk Tang Xiao. Di sisi lain, mayat salah satu pasukan Cao akhirnya ditemukan mengambang di air. Pemimpin pasukan Cao lalu mengatur anak buahnya untuk segera menguburkannya secara terhormat. Ia kemudian mendapatkan informasi dari bawahannya bahwa orang yang membunuh anak buahnya tersebut adalah Yun Xiang. 准备挣5000两的银票。 Kemudian ia memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan 5000 tael uang kertas lalu dikirimkan ke keluarga Tang dan ia meminta agar Tang Xiao membantunya untuk membunuh Yun Xiang. 养人鼻息的滋味受够了。 Setelah acara pelelangan itu, Su Mingyu kemudian menjamu Yun Xiang dan teman-temannya sebagai ucapan terima kasih. Di kesempatan itu, Su Mingyu kemudian meminta kepada Yun Xiang agar segera memberikan uangnya untuk memenangkan lelang itu. Namun yang mengagetkan, ternyata Yun Xiang ini tidak punya uang sepeser pun. Mendengar itu, Su Mingyu menjadi panik karena batas pemberian uang lelang tidak boleh lebih dari 2 hari. Dan jika lebih dari 2 hari, maka akan dinyatakan gagal. Akan tetapi Yun Xiang berjanji bahwa ia akan mencarikan uang itu dalam waktu 1 hari. Mendengar itu semuanya menjadi tidak percaya karena dari mana Yun Xiang akan mendapatkan uang sebanyak itu. 也不敢动我们苏家的人，更何况 Setelah itu Yun Xiang lalu mengajak temannya pergi ke tempat Mo Bufan untuk meminjam uang. 那是自然。 Ternyata bisnis yang dikelola Mo Bufan ini sebelumnya dikelola oleh Tuan Wencong. Dengan alasan itulah Yun Xiang memberanikan diri untuk meminjam uang 3000 tael setelah bersusah payah hingga pada akhirnya ia pun berhasil mendapatkan 3000 tael darinya. Singkatnya di malam harinya, terlihat seorang bercadar membakar sebuah gudang. Ternyata itu adalah gudang sutra milik keluarga Zhu. Dan orang yang membakar gudang sutra tersebut adalah Yanan, yang sebelumnya diperintahkan oleh Yun Xiang dengan tujuan untuk menjebak Tian Feng. Meskipun awalnya Yanan ini menyesal karena melakukan itu semua, namun Yun Xiang mengatakan agar Yanan percaya kepada rencananya. 务必先让苏会长知道。 Tak lama kemudian Mo Bufan pun datang untuk menjemput Yun Xiang. Dalam kereta itu mereka saling bertanya membicarakan tentang asal-usul Yanan karena kenapa bisa diangkat sebagai anak angkatnya Wencong. Namun sampai saat ini mereka pun belum menemukan jawabannya. Dan ternyata Yun Xiang dibawa ke sebuah tempat di mana di sana ia bertemu dengan gurunya yaitu pemimpin sekte Yuntai.
Pemimpin sekte Yuntai yang hanya terdengar suaranya ini langsung menegur Yun Xiang karena turun gunung tujuannya untuk balas dendam dan itu tidak diperbolehkan. Dan bahkan sang guru meminta agar Yun Xiang segera kembali ke gunung untuk berlatih. Akan tetapi Yun Xiang ini berhasil menjelaskan panjang lebar bahwa tujuannya bukan hanya untuk membalas dendam, akan tetapi ia juga tidak ingin perdagangan di kota Nando dikuasai oleh orang-orang jahat. Hingga pada akhirnya gurunya pun setuju, bahkan ia meminta Yun Xiang untuk bisa menguasai perdagangan di kota Nandu. 就算输了，弟子不敢。罢了罢了。 Setelah itu Mo Bufan meminta agar Yun Xiang tetap merahasiakan ketua sekte Yuntai karena bagaimanapun juga sekte Yuntai sudah dianggap pasukan pemberontak oleh kerajaan dan jika sampai ketahuan maka mereka akan dihukum mati. Ternyata selama ini mereka juga tidak pernah melihat wajah pemimpinnya kecuali hanya suaranya saja. 还不是因为你小子一入南都就 Namun tiba-tiba ada seorang berbaju hitam yang sedang mengintai mereka. Yang ternyata itu adalah Yannan yang sebelumnya telah mengikuti Yun Xiang secara diam-diam. Hingga di malam harinya, Tang Xiao membawa anak buahnya untuk pergi ke pondok permainan dengan maksud mereka akan bermain di tempat itu. Namun Meng Lan mengatakan kalau pondok itu baru saja berganti pemilik dan hari ini pondok itu tidak buka untuk berbisnis lagi, sehingga ia memintanya untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Namun tanpa diduga Tang Xiao yang datang memang akan mengacaukan suasana dengan mengancam Meng Lan dengan meminta Meng Lan untuk pergi bersamanya dan nanti akan dijadikan pemimpin di rumah bordil. Di saat Yun Xiang mendekat untuk memaksanya, Meng Lan tidak punya pilihan selain ia mencabut jepit rambutnya dan bersiap untuk menghancurkan wajahnya. Dan tiba-tiba Jin Biao pun muncul dalam keadaan masih mabuk untuk menolong Meng Lan. Karena dalam kondisi yang masih mabuk, Jin Biao pun kewalahan dan untunglah Yannan tiba-tiba tepat waktu untuk membantunya. Namun karena ia juga baru saja terluka hingga pada akhirnya keduanya pun kalah. Dan tiba-tiba Yun Xiang pun muncul untuk menyelamatkan mereka. Ia pun akhirnya berhasil membuat Tang Xiao menjadi ketakutan yang membuat mereka pergi dari pondok tersebut. Setelah itu Tang Xiao pun mendatangi Tian Feng dan sedikit kecewa kepadanya karena Tian Feng tidak memberitahukannya jika Yun Xiang memiliki teknik bela diri tingkat tinggi yang mampu bergerak seperti kilat. Tian Feng kemudian mengatakan bahwa Yun Xiang bukan seorang pendekar yang memiliki bela diri tingkat tinggi, melainkan Yun Xiang hanya pandai bertahan dan sebenarnya tidak bisa bertarung, yang membuat Tang Xiao tertawa dan begitu bodoh karena ia sudah dibohongi oleh Yun Xiang. 当是外地送过的。 Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari ningali film Xiao Tong undur diri dan salam Sundaners.